Nama Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, begitu sangat legendaris bagi masyarakat Uzbekistan, sebuah negara di Asia Tengah, pecahan Uni Soviet yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Kepopuleran nama Presiden Soekarno berkaitan dengan kisah ditemukannya makam Imam Bukhari, seorang perawi hadis yang sangat termasyhur di kalangan umat Islam. Tidak banyak yang tahu, Soekarno lah orang yang meminta pemerintah komunis Soviet agar menemukan makam tersebut. Berkat jasa Soekarno, saat ini komplek makam Imam Bukhari yang terletak di Desa Hartang, sekitar 25 km dari Samarkand telah menjadi salah satu wisata umat Islam seluruh dunia. Inilah Islam di Uzbekistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uzbekistan, dengan nama resmi Republik Uzbekistan atau dalam bahasa Uzbek, Uzbekistan Respublikasi atau Uzbekistan Jumhuriyati, adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di Asia Tengah dan sebelumnya merupakan bagian dari Uni Soviet. Negara terkurung daratan ini berbatasan dengan Kazakhstan di sebelah barat dan utara, Kirgistan dan Tajikistan di timur dan Afghanistan dan Turkmenistan di selatan. Bahasa resmi di Uzbekistan adalah bahasa Uzbek, sebuah bahasa dari rumpun Turkik, dan bahasa Rusia, sisa peninggalan pemerintahan Uni Soviet. Sekitar 1 juta orang Tajik, sebuah kelompok etnis yang masih serumpun dengan orang Persia menghuni negara ini dan merupakan 4,8% dari seluruh jumlah penduduknya. Kata Ozbek terbentuk dari Oz yang berarti sejati atau asli, dan Bek yang berarti pemimpin atau bangsawan, sehingga Ozbek berarti bangsawan atau pemimpin sejati. Uzbekistan pada tahun 2024 ini mempunyai penduduk 35.500.446 jiwa di mana 96,1% beragama Islam, 3% Kristen Ortodoks Rusia dan sisanya Yahudi dan agama lainnya. Negara yang mempunyai luas 448.978 km persegi atau sedikit lebih kecil dari Pulau Sumatera ini, dulunya dilewati oleh jalur sutra. Lewat jalur sutra inilah para pedagang dan ulama Islam menyebarkan agama Islam. Islam dibawa oleh nenek moyang Uzbek modern selama abad ke-8 ketika orang-orang Arab memasuki Asia Tengah. Islam awalnya berkembang di bagian selatan dari Turkestan dan setelah itu secara bertahap menyebar ke utara. Pertempuran Talas, pada tahun 751, antara Kekhalifahan Abbasiyah dan dinasti Tang Tiongkok, untuk menguasai Asia Tengah, adalah titik balik yang mengawali perpindahan agama secara massal di wilayah Uzbekistan dan Asia Tengah lainnya. Penduduk setempat berbondong-bondong masuk Islam. Pertempuran itu akhirnya dimenangkan oleh Kekhalifahan Abbasiyah. Dari para tahanan dinasti Tang, umat Islam belajar cara membuat kertas. Dari situlah awal mula semakin masifnya penyebaran ilmu pengetahuan di negeri-negeri Muslim. Pada masa kekuasaan Kekhalifahan Abbasiyah, yakni pada abad ke-8 dan 9 Masehi, wilayah Uzbekistan dan sekitarnya mengalami masa kemasan, baik dari sisi ekonomi dan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah munculnya ulama hadis Imam Bukhari, ulama perawi hadis yang paling terpercaya dan menjadi rujukan seluruh umat Islam. Untuk menjalankan pemerintahan di Uzbekistan dan sekitarnya, Khalifah membentuk Emirat Samaniyah yang beribu kota di Bukhara, pada tahun 819 Masehi. Emirat Samaniyah ini kemudian terpecah menjadi dua, yaitu Karahanid dan Ghaznavid pada tahun 999 Masehi. Namun beberapa wilayah kekuasaan Ghaznavid dan Karahanid kemudian ditaklukkan oleh Kesultanan Seljuk Agung. Seljuk mendominasi wilayah yang luas mulai dari Asia Kecil atau wilayah Turki sekarang, Iran, Irak, dan sebagian Kaukasus, hingga bagian barat Transoksiana, di Afghanistan, pada abad ke-11. Kesultanan Seljuk kemudian terpecah menjadi negara-negara yang diperintah oleh berbagai penguasa lokal Turki dan Iran. Namun, kehidupan budaya dan intelektual di kawasan ini tetap tidak terpengaruh oleh perubahan politik tersebut. Suku-suku Turki dari utara terus bermigrasi ke wilayah tersebut selama periode ini. Namun kekuatan Seljuk menjadi berkurang ketika Sultan Seljuk Ahmed Sanjar dikalahkan oleh Kara Hitan pada pertempuran Kotuan pada tahun 1141 Masehi. Kara Hitai atau dinasti Liao kemudian menguasai wilayah Uzbekistan dengan menjadikan Kesultanan Khwarizmi sebagai negara vasal. Namun pada tahun 1194 Masehi, Kesultanan Khwarizmi berhasil mengalahkan Kara Hitai dan Kesultanan Seljuk, sehingga menguasai seluruh bekas wilayah Seljuk dan Kara Hitai.
Tetapi pada tahun 1221 Masehi, setelah pertempuran panjang selama 2 tahun lebih, Kekaisaran Mongol pimpinan Genghis Khan berhasil mengalahkan Kesultanan Khwarizmi yang saat itu diperintah oleh Sultan Muhammad II. Dalam pertempuran itu, pasukan Mongol membunuh lebih dari 2 juta lebih penduduk Uzbekistan. Kota-kota seperti Bukhara, Samarkand, Urgeng di bumi hanguskan. Wilayah Uzbekistan pun dikuasai Mongol. Setelah kematian Genghis Khan pada tahun 1227 Masehi, kehanan Mongol terbagi di antara keempat putranya dan anggota keluarganya, dan kendali atas sebagian besar Transoksiana termasuk Uzbekistan tetap berada di tangan keturunan langsung Chagatai Khan, putra kedua Genghis Khan. Namun, pada awal abad ke-14, ketika wilayah Persia mulai terpecah menjadi banyak bagian, wilayah Chagatai ikut terganggu, karena para pangeran dari berbagai kelompok suku bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Salah satu kepala suku, Timur Leng atau Tamerlane, muncul dari perjuangan ini pada tahun 1380-an sebagai kekuatan dominan di Transoksiana. Timur adalah seorang muslim keturunan Turko-Mongol, dari seorang ayah yang bangsa Turki dan ibu yang bangsa Mongol. Timur menjadi penguasa de facto Transoksiana dan terus menaklukkan seluruh Asia Tengah bagian barat, Iran, Kaukasus, Mesopotamia, Asia Kecil, dan wilayah stepa selatan di utara Laut Aral. Timur dikenal sangat kejam terhadap musuh dalam perang, tetapi dia juga membangun negeri-negeri yang ditaklukkannya. Daerah kekuasaannya sangatlah maju termasuk dalam budaya dan ilmu pengetahuan. Ibu kota dinasti Timuriyah di Samarkand, Uzbekistan, menjadi pusat perdagangan dunia saat itu. Timur mengawali kejayaan terakhir Transoksiana, dengan mengumpulkan banyak pengrajin dan cendekiawan dari negeri luas, yang telah ia taklukkan ke ibu kotanya, Samarkand, sehingga menambah kerajaannya dengan budaya Perso-Islam yang kaya. Selama masa pemerintahannya dan masa pemerintahan keturunan terdekatnya, berbagai macam mahakarya konstruksi keagamaan dan istana dibangun di Samarkand dan pusat-pusat populasi lainnya. Pada awal abad ke-16, tepatnya tahun 1505, Uzbekistan berhasil dikuasai bangsa Uzbek setelah mengalahkan dinasti Timurid. Di bawah Muhammad Saibani, bangsa Uzbek mendirikan Kehanan Bukhara. Pada tahun 1785, Kehanan Bukhara digantikan oleh Keamiran atau Emirat Bukhara yang bertahan sampai tahun 1868. Pada tahun 1868, Emirat kalah perang dari Kekaisaran Rusia. Rusia mencaplok sebagian besar wilayah Emirat, termasuk kota penting Samarkand. Pada tahun 1873, sisanya menjadi protektorat Rusia, dan segera dikepung oleh Gubernur Jenderal Turkestan. Ketika Rusia dikuasai kaum komunis, Uzbekistan pada tahun 1924 juga diserbu oleh Tentara Merah Uni Soviet, dan akhirnya pada tahun 1925 dibentuk Republik Sosialis Soviet Uzbekistan. Selama Perang Dunia II, banyak industri dipindahkan ke Uzbekistan dari lokasi rentan di wilayah barat Uni Soviet agar tetap aman. Sejumlah besar orang Rusia, Ukraina, dan warga negara lain ikut pindah dan bekerja dalam pabrik tersebut, sehingga mengubah demografi republik tersebut. Situasi demografis semakin diperburuk dengan deportasi paksa yang dilakukan Stalin terhadap beberapa kelompok etnis yang dicurigai bekerja sama dengan kekuatan poros, termasuk Nazi Jerman, dari wilayah lain Uni Soviet ke Uzbekistan. Ini termasuk sejumlah besar etnis Korea, Tatar Crimea, dan Chechnya. Selama periode Soviet, Islam menjadi titik fokus gerakan anti-agama yang dilakukan otoritas komunis. Pemerintah menutup sebagian besar masjid, dan sekolah agama menjadi museum anti-agama. Sisi positifnya adalah pemberantasan buta huruf. Bahkan di daerah pedesaan, hanya sebagian kecil penduduk yang melek huruf sebelum tahun 1917, persentase ini meningkat hingga hampir 100% di bawah pemerintahan Soviet. Tirai besi yang dipasang oleh rejim komunis Uni Soviet mematahkan koneksi dan keterkaitan budaya yang sudah berusia berabad-abad. Setelah invasi Soviet, Khankah dan beberapa kota suci di sana mulai dikunci, ratusan tempat ibadah dan segala hal yang menyangkut ajaran keagamaan dibekukan. Tak heran, makam Imam Bukhari yang akan mengundang perhatian Muslim, disembunyikan dari pengetahuan dunia. Pada periode terburuk saat invasi Soviet, makam Bukhari telah dilupakan. Namun, ketika Presiden Indonesia Soekarno mengunjungi Moskow, ia meminta izin untuk mengunjungi dan berdoa di makam Imam Al-Bukhari. Soekarno,
adalah sosok yang dianggap berperan besar dalam menggali dan memunculkan kembali gairah atau semangat keislaman, melalui kunjungannya ke pusara Imam Bukhari. Pada kunjungannya kembali ke Uzbekistan di tahun 1961, Soekarno meminta izin kepada Nikita Khrushchev untuk mengunjungi pusara Imam Bukhari. Uni Soviet dan Indonesia yang telah memiliki hubungan bilateral yang harmonis, tak ingin merusaknya begitu saja. Atas permintaan Soekarno, pemerintah Soviet berupaya menemukan, karena sudah terlupakan, dan memugar makamnya demi Soekarno. Menjelang keruntuhan Uni Soviet, pada tanggal 20 Juni tahun 1990, Uzbekistan mendeklarasikan kedaulatan negaranya. Kemudian tanggal 31 Agustus tahun 1991, Uzbekistan mendeklarasikan kemerdekaan setelah upaya kudeta yang gagal di Moskow. Pada tanggal 26 Desember tahun 1991 Uni Soviet dibubarkan dan bebaslah Uzbekistan dari cengkeraman komunis Soviet. Islam Karimov, yang sebelumnya menjabat sekretaris pertama Partai Komunis Uzbekistan sejak tahun 1989, setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, ia terpilih sebagai Presiden Uzbekistan yang merdeka. Seorang penguasa otoriter, Karimov meninggal pada bulan September tahun 2016. Pada awal tahun 1990-an dengan berakhirnya kekuasaan Soviet, sekelompok besar dai Islam, sebagian besar dari Arab Saudi dan Turki, datang ke Uzbekistan untuk menyebarkan interpretasi Islam Sufi dan Wahabi. Pada tahun 1992, di kota Namangan, sekelompok Islam radikal yang menempuh pendidikan di universitas-universitas Islam di Arab Saudi mengambil alih gedung pemerintah dan menuntut Presiden Karimov mendeklarasikan negara Islam di Uzbekistan dan memperkenalkan syariah sebagai satu-satunya sistem hukum. Namun rezim Karimov berhasil mengalahkan mereka. Para pemimpinnya kemudian melarikan diri ke Afghanistan dan Pakistan dan kemudian terbunuh dalam pertempuran melawan pasukan koalisi. Pada tahun 1992 dan 1993 sekitar 50 pendakwah dari Arab Saudi diusir dari negara tersebut. Para dai Sufi juga terpaksa menghentikan aktivitas mereka di negara tersebut. Namun secara umum, pada tahun-tahun setelah kemerdekaan, Uzbekistan menyaksikan kebangkitan kembali bentuk Islam tradisional. Menurut survei opini publik yang dilakukan pada tahun 1994, minat terhadap Islam berkembang sangat pesat. Sangat sedikit orang di Uzbekistan yang tertarik pada bentuk Islam yang bisa berpartisipasi aktif dalam isu-isu politik. Oleh karena itu, tahun-tahun pertama kebebasan beragama pasca Soviet tampaknya telah memupuk bentuk Islam yang lebih terkait dengan penduduk Uzbek dalam hal tradisi dan budaya dibandingkan dalam hal politik. Setelah kematian Presiden diktator Islam Karimov, terjadi peningkatan signifikan dalam antusiasme terhadap ajaran Islam di kalangan penduduk Uzbekistan. Itulah video tentang sejarah dan kebangkitan Islam di Uzbekistan. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.